Shalom ibu-ibu semua. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dilanjutkan dengan Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ibu-ibu, hari ini kita mau melihat Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal. Bahkan di kitab Yakobus dibilang seorang pelacur. Dan dia berasal dari tanah Kanaan. Dia tidak mengenal Allah Israel. Nah, Rahab tinggal di kota Yeriko. Nah, pada waktu itu ketika bangsa Israel telah 40 tahun berputar-putar di padang gurun, sekarang waktunya mereka mau masuk ke negeri Kanaan. Nah, untuk menaklukkan negeri Kanaan, maka kota pertama yang harus dikuasai adalah kota Yeriko. Dan Rahab tinggal di tembok kota Yeriko. Sebelumnya, bangsa Israel telah mengalahkan bangsa orang Amori. Itu yang letaknya di seberang Sungai Yordan sebelah sini. Nah, mereka taklukkan daerah orang Amori itu di bawah kepemimpinan Musa. Dan sekarang mereka menyeberang Sungai Yordan dan menaklukkan negeri Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Dan pada saat itu, untuk menaklukkan Yeriko, Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk melihat, memata-matai kota Yeriko itu. Nah, jadi 2 pengintai ini diutus, mereka pergi, dan mereka datang ke rumah Rahab. Karena Rahab rumahnya itu di tembok kota Yeriko. Nah, pada saat itu, Raja kota Yeriko juga dengar kalau ada pengintai dari Israel yang ingin memata-matai kotanya. Dan mereka ada di rumah Rahab. Karena itu Raja Yeriko juga mengirim utusan ke rumah Rahab untuk menangkap kedua pengintai itu. Tapi ketika utusan raja datang ke rumah Rahab, Rahab bilang, oh mereka sudah nggak ada di sini. Tadi mereka memang datang ke sini, tapi mereka sekarang sudah pergi. Nah, kalau kamu segera mengejarnya, mungkin kamu masih bisa menangkap mereka. Mereka lari ke arah Sungai Yordan. Nah, si utusan raja ini karena ingin buru-buru nangkep, akhirnya mereka segera pergi juga. Dan ketika mereka pergi ke arah Sungai Yordan, pintu gerbang Yeriko ditutup. Nah, pada saat itu, padahal pengintai-pengintainya masih ada di rumah Rahab. Rahab menyembunyikan mereka. Kenapa Rahab begitu berani menyembunyikan dan melindungi pengintai-pengintai bangsa lain? Padahal kalau ketahuan itu resikonya bisa dihukum mati. Tapi waktu itu Rahab berani melakukannya. Karena Rahab dan juga penduduk kota Yeriko sudah mendengar kalau Allah bangsa Israel sudah melepaskan bangsa Israel itu dari Mesir. Nah, Allah Israel juga sudah membelah Laut Teberau, sehingga orang Israel bisa menyeberangi Laut Teberau di daratan yang kering. Mereka juga sudah mendengar kalau Allah Israel sudah memimpin bangsa Israel mengalahkan negeri orang Amori. Nah, dan Rahab juga percaya kalau Allah Israel akan menyerahkan kota Yeriko itu dan seluruh negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Karena itu dia berani melakukannya. Nah, ibu-ibu, iman dari Rahab tidak terpengaruh
oleh masa lalu Rahab dan asal-usulnya. Rahab padahal perempuan sundal, bahkan dibilang pelacur. Dan dia asalnya dari negeri Kanaan, negeri kafir yang tidak mengenal Allah. Tetapi Rahab beriman, percaya kepada Allah Israel. Dan perbuatannya dengan menyembunyikan pengintai itu sebagai bukti imannya itu menyelamatkan Rahab. Nah, ibu-ibu, jadi kita semua juga punya masa lalu. Masa lalu ada yang baik, mungkin ada yang kurang baik, ada yang menyenangkan, mungkin juga ada yang kurang menyenangkan. Dan mungkin asal-usul kita juga dulu kita bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi itu tidak mempengaruhi iman kita. Jangan jadi merasa, aduh saya nggak bisa deh melayani Tuhan, saya nggak layak untuk percaya kepada Tuhan. Karena masa lalu saya jelek, masa lalu saya jahat, rusak. Tidak, Allah tidak memandang itu. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 juga tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi masa lalu kita, juga asal-usul kita, tidak mempengaruhi iman kita kepada Kristus. Nah, saya ingat ada di film Kung Fu Panda. Saya senang nonton film Kung Fu Panda, karena di situ banyak kalimat-kalimat bijak. Dan di Kung Fu Panda kedua, salah satu kalimat bijaknya itu mengatakan demikian, masa lalu tidak bisa dirubah. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pilihanmu, keputusanmu hari ini, mau menjadi apa engkau nanti. Nah, ibu-ibu, masa lalu kita juga tidak bisa dirubah. Masa lalu Rahab juga tidak bisa dirubah. Dia adalah perempuan sundal dan dia berasal dari negeri Kanaan. Itu tidak bisa dirubah. Tetapi keputusan Rahab, pilihan Rahab untuk percaya kepada Allah Israel menyelamatkan dia. Kemudian ketika itu Rahab ingin melepaskan 2 pengintai ini dari jendela rumahnya. Karena jendelanya di tembok kota, jadi pengintai ini bisa lepas lewat jendela rumahnya. Nah, pada waktu itu sebelum melepaskan pengintai-pengintai ini pergi, Rahab cerdik, Rahab minta permintaan. Nanti kalau Allah sudah menyerahkan kota Yeriko kepadamu, tolong dong, saya jangan dibinasakan. Saya diselamatkan. Pada waktu itu 2 pengintai ini berjanji, oke, kalau gitu kamu gantungkan di jendela ini tali dari benang kirmisi. Itu warna merah. Nah, dan semua orang, kamu juga masuk di dalam rumah ini. Nah, kalau ada orang yang di dalam rumah ini ikut dibinasakan, maka nyawa kami akan menjadi taruhannya. Tetapi, kalau ada orang yang di luar rumah ini dan dia dibinasakan, maka itu bukan tanggung jawab kami lagi. Rahab setuju. Oke, kalau gitu mereka sudah berjanji, mengikat perjanjian. Akhirnya pengintai-pengintai ini kemudian dilepaskan dan mereka lari ke pegunungan selama 3 hari dan mereka kembali ke Yosua dan mereka ceritakan semuanya detail termasuk perjanjiannya dengan Rahab. Nah, ibu-ibu, Rahab cerdik. Dalam keadaan kondisi demikian, dia bisa ambil kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, saya juga teringat di Lukas pasal 16 itu ada satu perumpamaan Tuhan Yesus.
tentang bendahara yang tidak jujur. Di situ Tuhan Yesus memuji bendahara ini. Bukan karena ketidakjujurannya, tetapi Tuhan Yesus memuji kecerdikan dari bendahara ini. Karena dia bisa menggunakan situasi, kondisinya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, di ayat ke-9, Tuhan Yesus berkata, dan aku, Yesus, berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, saya sering bingung dengan ayat ini. Apa maksudnya? Tapi dulu pernah mama saya bawakan firman Tuhan juga mengenai hal ini. Dan di situ mama saya jelasin. Maksudnya kita mengikat persahabatan dengan mamon. Mamon itu uang atau harta yang kita punya. Yaitu kita menggunakan uang atau harta yang kita punya itu dengan sebijaksana mungkin. Secerdik mungkin. Supaya apabila kita mati, uang ini kan sudah tidak bisa menolong kita lagi. Harta ini sudah tidak bisa menolong kita lagi. Tapi kita diterima di kemah abadi. Nah, kemah abadi itu kan surga. Surga itu kan milik Allah. Jadi kalau kita mau diterima di kemah abadi, kita harus menyenangkan si empunya kemah abadi. Kita harus menyenangkan hati Allah. Jadi pergunakan uang kita, harta yang kita punya sebijaksana mungkin, secerdik mungkin untuk menyenangkan hati Allah. Supaya pada saat kita mati, uang tidak bisa menolong lagi, kita diterima di kemah abadi. Nah, sekarang yang kita punya bukan cuma uang atau harta, tapi kita juga punya kesempatan, kita punya waktu, kita punya kesehatan, kita punya tenaga. Nah, karena itu apa yang kita punya sekarang, kita gunakan sebijaksana mungkin untuk menyenangkan hati Allah. Supaya ketika kita sudah meninggal, di saat hal-hal dunia itu tidak bisa menolong kita lagi, kita diterima di kemah abadi. Nah, Rahab juga cerdik. Rahab bisa gunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, benar, ketika bangsa Israel mau menaklukkan kota Yeriko, dua pengintai itu segera ke rumah Rahab. Mereka mau menyelamatkan Rahab. Nah, ternyata di rumahnya sudah ada Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bahkan seluruh kaumnya sudah ada di rumah Rahab. Jadi semua orang-orang itu dikeluarkan oleh dua pengintai ini, diamankan, diselamatkan, ditaruh di tempat lain, baru kota Yeriko seluruhnya dibinasakan. Jadi Rahab dan seluruh keluarganya, bahkan seluruh kaumnya sudah diselamatkan, sudah aman. Nah, ibu-ibu, saat ini kita juga sudah diselamatkan. Kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, rumah Rahab, dengan tanda darah Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan, tentu kita nggak mau sendiri. Kita ajak keluarga kita, teman-teman kita, bahkan seluruh kaum kita ajak untuk tinggal di dalam rumah. Untuk tinggal di dalam Yesus Kristus. Supaya pada waktu hari penyelamatan, kita dan juga keluarga kita, bahkan seluruh kaum kita yang sudah ada di dalam rumah, diselamatkan, diamankan, diluputkan. Nah, baru seluruh dunia dibinasakan.
Nah, kemudian pada akhirnya Rahab ini menikah dengan Salmon, orang Israel dari suku Yehuda. Dan dia punya anak Boas. Boas dengan Ruth mempunyai anak Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Sehingga Rahab menjadi salah satu nenek moyang Daud yang juga menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.